Hai semuanya, SUV coupe itu bener-bener love and hate. Yang suka ya suka, yang enggak ya enggak. Karena emang penampilannya unik atau aneh, tergantung sudut pandang kalian. Masalahnya ternyata bentuk yang unik itu disukai banyak orang. Bahkan pelopornya kan BMW X6, itu udah sampai generasi ketiga. Bahkan lawan-lawannya seperti GLE Coupe ini sekarang udah generasi kedua. Nah, jadi nggak cuma soal generasi kedua, untuk SUV yang aneh atau unik ini, dia juga dikencengin karena ini adalah GLE 53 AMG. Seperti apa mobil ini? Cek video ini. Sebelum kita lanjut, kita kan udah pernah bikin first impression review yang GLE 450, GLE biasa, GLE Coupe biasa. Bisa kalian lihat di situ. Jadi buat sekarang kita fokus ke apa yang bikin si GLE 53 AMG ini jadi AMG. Pertama-tama, kalau dari depan kita dapat grill Panamericana yang khusus model-model AMG, A35 pakai, terus GT53 pakai. Banyak model AMG yang pakai grill ini. Terus mobil ini standarnya sih listnya warna silver ya atau chrome. Tapi yang ini udah ditambah night package, makanya ada detail hitam yang bakal kita lihat di sekujur bodinya. Kalau dari depan kita bisa lihat di list di bumper depan ini, di sini juga, bahkan sampai ke bagian bawahnya, dan di sini ada ventilasi yang asli. Nah sekarang kalau dari samping ada sesuatu yang ganjel ya kalau buat gue pribadi. Sebenarnya peleknya ukurannya tuh gede, 20 inci. Tapi kalau dibandingin sama mobilnya, karena mobilnya juga gede banget kan, 20 inci tuh jadi kelihatan agak, coba bisa dinaikin 1-2 inci gitu. Ini secara penampilan aja ya. Bannya juga jadi tebal, dan kalau kalian lihat lebih detail ke ini, kaliper remnya, dia tuh di tulisan AMG, dia cuma kayak plat yang dibaut. Jadi kalau misalnya Mercy mau ganti ini jadi tulisan Mercedes-Benz, bisa. Atau kalau mau ganti Brembo, bisa, terserah kalian. Dan jujur aja model peleknya agak kurang cocok buat sebuah AMG. Lebih suka yang center lock ya, itu lebih kesannya sportinya dapat banget. Dan kedua adalah kalau misalnya kalian pernah lihat review BMW X6 yang ada di sebelah itu juga, kan mobil itu udah pakai lampu laser. Ini dia masih pakai lampu LED biasa, terang, cuma kayak buat bragging atau nyombong tuh agak kurang gimana gitu. Laser LED. Nah, kalau dari samping kita bisa lihat lagi detail night package-nya, itu ada di spion. Dan dia udah punya kamera di spion depan sama belakang. Jadi ada kamera 360 dan ada side step. Tapi kalau buat aksesnya tuh memang sedikit kurang lebar. Jadi solusinya mungkin kalau mau naik dan mengandalkan side step ini, kakinya harus begini. Agak kurang nyaman sih. Dan detail lagi untuk night package-nya ada di les jendela ini, di sini, di pilar-pilarnya, sama di atas dia ada panoramic sunroof yang gede banget. Nah kalau dari belakang, perbedaannya sama yang GLE biasa, kita dapat ducktail spoiler, terus di bawah ini ada diffuser, dan lagi-lagi karena night package, dia di sini dikasih detail warna hitam. Terus knalpotnya ada tulisan AMG juga warna hitam, 4 ya. Cuma kalau kalian lihat knalpotnya emang 4, tapi aslinya 2, satu di sini, satu di sebelah sana. Jadi ini tuh cuma frame doang, palsu gitu deh. Cuma kalau misalnya mobil ini di start di comfort, suaranya tuh cenderung halus. Coba denger. Nah, baru kalau kita buka katup knalpotnya atau misalnya kita masukin mode sport atau sport plus, dia suaranya jadi lebih gahar. Coba denger. Dan kalau misalnya kalian tanya kepraktisan, meskipun SUV coupe pasti lebih tidak praktis daripada yang reguler. Dia buka bagasinya masih sama seperti GLE coupe yang biasa, yang 450. Bagasinya, kalau dibanding generasi lama, dia cuma lebih luas 5 liter. Lah yang lama 660, yang baru ini 665. Dan buat ngelipat joknya itu masih harus dari samping, kalau dari belakang kejauhan. Oke, jadi itu bagian eksteriornya. Kalau overall ya, meskipun ada banyak SUV coupe lain kayak BMW X6, Audi Q8, sama Mercedes GLE ini, menurut kalian mana yang paling kece secara penampilan? Komen di bawah, dan sekarang kita masuk ke interior. Sekarang kita udah masuk, dan apa aja bedanya yang AMG ini sama yang biasa? Pertama, kayunya sekarang dia pakai kayu yang warna gelap dari sini, terus di bawah juga. Dan setir, dia pakai setir AMG. Dan di sebelah kiri, kanan, sama di bawah sini dia rata.
Sama ada tombol yang pakai layar. Jadi ini buat ngatur mode berkendara. Yang C ini Comfort, S Sport, Sport Plus, Individual. Dan ada 2 mode tambahan buat si GLE 53 ini. Ada Slippery. Slippery itu kalau misalnya licin, gue sering pakai waktu hujan. Trail ini buat tanah, dan Sand buat pasir. Nah, terus yang sebelah kiri ini ada layar. Kalau layarnya kita pencet-pencet, dia menunya berubah. Bisa dari suspensi udara, terus AMG Dynamic, transmisi, stability control, knalpot, dan lain-lain. Atas bawah ya. Jadi ada 2 shortcut yang bisa kita pilih. Ini buat matiin atau aktifinnya. Tombolnya sebelah sini. Sama kalau di layar tengah, kita dapat 2 menu khusus. Ada AMG Trackpace. Ini bisa kita connect ke aplikasi di HP kita. Namanya juga sama ya, AMG Trackpace. Terus Performance Page. Kalau di sini kita muncul data-data kayak mesin, berapa tenaganya, berapa torsinya, dan berapa boostnya. Dan ngomong-ngomong boost, kita juga bisa lihat boostnya di panel instrumen atau speedometer kita. Dan karena ini AMG, dia dapat desain baru, ini namanya Super Sport. Jadi tachometer di tengah, sama kalau kita masuk gigi, ini ada giginya. Yang sebelah kiri ini speedometer, bentuk bar ini. Yang sebelah kanan ini ada tenaga, torsi, sama diantaranya ada boost. Terus kalau di bagian tengah sini, biasanya kan kalau di GLE yang reguler itu cuma 1 switch gede aja buat suspensi udara. Ya, mobil ini udah pakai suspensi udara, dan suspensi udaranya khusus dari tuningan AMG. Tapi di sini dia sekarang ada 5. Ini yang paling kiri, ini buat ngubah transmisi dari manual ke auto atau dynamic. Kalau Mercedes bilang, ini buat mati atau nyalain stability control. Yang di sini buat ngatur suspensi, mau nyaman atau mau kaku. Terus yang ini buat buka atau tutup flap atau katup di knalpotnya. Nah, jadi overall ini emang interior GLE dengan sedikit bumbu sporty dari AMG di sini, terus di speedometer, setir. Nah, bahkan jok mobil ini, 2 jok depannya itu udah pakai jok sport elektrik ya, pastinya ada memory seat, dan dia ada pemanas dan pendingin. Jadi kalau habis dari panasan, habis dari luar panas gitu kan, masuk sini nyalain pendingin joknya adem. Dan seperti GLE yang biasa, kita juga bisa atur jok penumpang dari supir. Gue berharap untuk mobil ini dia punya adaptive cruise control, cuma sayang nggak ada. Oke, sekarang kita ke belakang. Nah, terus gimana duduk belakangnya? Tinggi gue 178, dan dibanding GLE Coupe yang lama, emang legroomnya lebih baik, tapi ya headroomnya sih oke-oke aja. Ya jelas lah lebih sempit dibanding GLE yang biasa, cuma ya itu udah jelas banget. Di sini ada AC, terus ada charger, Type C semuanya, di depan juga Type C. Sama yang beda di sini kita dapat jok yang sport juga, ada bahan Alcantara, terus ada armrest, ada cup holder, cuma saya nggak di cover. Dan di belakang kita nggak dapat door seal AMG kayak di depan ya. Kan kalau di depan kita buka pintu ada tulisan AMG, di belakang nggak ada. Cuma karpetnya masih AMG, dan udah itu aja. Karena orang yang beli mobil ini pasti duduk depan, pasti nyetir. Sekarang kita bahas mesinnya. Nah, sekarang kita lihat mesinnya, dan mulai dari sini mungkin yang suka banget sama Mercedes atau AMG udah bilang, ini mah bukan AMG asli, mesinnya bukan one man engine. Ya emang benar, kalau misalnya pengen yang one man engine emang harus ke seri yang 63. Karena ini seri 53, ya deal with it lah. Jadi ini mesin 3000 cc, 6 silinder inline. Dia pakai turbo ya, twin scroll, sama dia ada sistem EQ boost. Jadi mesin ini dia punya electric motor buat ngebantu ngemasking atau ngilangin turbo lag-nya, meminimalkan turbo lag. Dan nggak cuma itu, mobil ini kan kalau kalian lihat di fender, tadi ada tulisan 4MATIC Plus. Bukan 4 speed automatic lainnya, itu mah merek sebelah. 4MATIC Plus ini maksudnya penggerak AWD-nya Mercedes, dan kalau 4MATIC biasa kan itu cuma bagi tenaga sama torsi ke depan sama belakang ya. Kalau si 4MATIC Plus dia bagi depan belakang. Nah, pas di belakang dia bisa split antara kiri atau kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Kebiasaan main TikTok ini mah. Nah, kalau buat si AMG 53 ini dia pakai transmisi 9 percepatan TCT. Berarti dia masih torque converter, bukan kopling ganda. Dan mobil ini beratnya sekitar 2 ton lebih. Tenaganya 435 horsepower dan torsinya 520 Nm. Sebenarnya selisih tenaga sama yang GLE 450 lumayan gede ya, sekitar 68 HP lebih gede. Cuma selisih torsinya nggak segitu gede. Jadi gini, GLE 450 itu torsinya 500 Nm. Ini 520. Jadi dia selisih 20 Nm dibanding sama GLE yang biasa. Ekstra 20 Nm di mobil yang beratnya 2 ton. Kerasa nggak ya? Tapi si EQ Boost-nya bisa nambahin ekstra 22 horsepower dan ekstra 250 Nm pas kita kick down. Oke, daripada lama-lama, langsung aja kita geber.
Nah, sekarang kita udah nyetir si GLE 53 ini, dan gimana rasanya kalau kita bawanya tuh santai sehari-hari di mode comfort, transmisi biarin otomatis aja. Rasanya tuh ya nggak beda sama GLE 450 yang biasa gitu. Setirnya enteng, terus gasnya kalau di comfort jadi agak males, lebih santai, dan mesinnya tuh nggak meledak-ledak, nggak mancing kita buat ayo gaspol, ayo bejek begitu, santai aja gitu. Nggak ada bedanya sama GLE coupe yang atau GLE biasa gitu. Santai aja bawa mobil ini buat harian, easy, relax. Dan mobil ini dia pakai suspensi udara tuningan khusus ya dari AMG. Makanya dibandingin sama GLE yang biasa, dia bantingannya agak kaku. Dan ini kerasa nih, lihat tuh, kerasa tuh jalannya bergelombang dikit, terus ada speed trap gitu-gitu. Itu lebih kerasa daripada di GLE biasa. Dan nggak cuma itu, mobil ini juga punya active ride control dari AMG. Itu mastiin biar body rollnya tuh nggak kentara meskipun kita cornering dalam kecepatan tinggi. Kalau di aspal yang kurang bagus kayak gini, emang suaranya agak masuk dikit. Kita pindah ke aspal yang mulus, ke depan suaranya bagus gitu. Dan meskipun kalau kita aktifin knalpotnya ya, sport exhaustnya, suara knalpotnya jadi mulai masuk. Kalau gue suka begini sih, jadi mode comfort oke, biar enak buat harian, tapi diaktifin sport exhaustnya biar bisa denger suara knalpotnya. Lucu juga. Terus kalau buat sistem asistensi ya, mobil ini dia punya lane keep assist, tapi dia nggak centering, bukan lane centering assist. Jadi kalau misalnya kita lewatin garis kayak gini, dia bakal ngepingpong kita gitu. Misalnya kita sengajain kena garis, dia bakal arahin setirnya, terus kena garis lagi, diarahin lagi. Dia ngepingpong kiri kanan, tapi dia nggak jaga kita biar tetap di tengah. Dia cuma jaga kita biar nggak keluar jalur. Kerasa di feedback setirnya. Nah, kalau di mode comfort gini emang respon mesinnya jadi agak males. Sekarang kita coba pindahin ke, kalau sport tanggung ya, cobainnya sport plus kalian. Nah, dia jadi turun gigi. Mesinnya kerasa nih, gasnya jadi sedikit lebih sensitif. Sekarang kita coba gaspol. Sedikit. Dan mungkin kalau kalian bisa dengar, itu ada kayak perpet-perpet, itu kayak letupan knalpotnya gitu. Coba deh. Lagi, terus gigi. Sekarang gigi 3, coba ke gigi 2. Coba lagi. Asik banget denger suara kayak gitu. Dan kalau di mode Sport Plus ya, dia nggak cuma ngubah settingan mesin, respon gas, sama gearbox, tapi dia juga nurunin suspensi udaranya. Jadi kalau kita makin ngebut pakai mobil ini, pelan-pelan suspensi udaranya tuh turun biar mobil ini lebih stabil. Dan ngomong-ngomong soal kestabilan, tadi kan gue udah bilang, dia pakai suspensi udara racikan AMG, makanya dia bantingannya sedikit lebih kaku daripada GLE yang biasa. Dan nggak cuma itu, dia juga punya AMG Ride Control. Itu pokoknya kalau boleh kita singkat, itu dia sejenis kayak stabilizer depan sama belakang yang dikontrol melalui komputer. Biar kalau misalnya dia ngedeteksi mobil ini mau belok ke kiri atau ke kanan, dia bisa mempertahankan bodinya biar nggak banyak body roll. Contoh sekarang kita coba pindah jalur ya, gini, dia tuh nggak banyak body roll. Dan ngomong-ngomong, setirnya juga dibuat lebih responsif dan direct daripada GLE 450 yang standar. Dan emang sih kerasa set gitu. Pindah jalurnya nikmat, padahal ini mobil gede, segede gaban. Cuma emang kalau kita belokin dikit-dikit kayak begini nih ya, dia nggak terlalu nusuk atau lincah gitu ya, biar tetap kerasa stabilnya, apalagi di kondisi tol kayak begini. Dan ya, gue tahu dia ini cuma mesin 3000 cc 6 silinder turbo plus EQ boost. Dia emang bukan AMG yang darah murni, dia bukan AMG 63 yang pakai mesin 4000 cc V8 twin turbo yang udah gahar, galak, kenceng, dan punya suara tuh kayak suara kayak suara setan dari neraka gitu lah. Galak dan gaharnya tuh kentara banget. Ini mungkin nggak segahar itu, tapi dia berhasil menutupnya dengan beberapa sensasi yang menurut gue enak. Contoh kalau kita misalnya masuk ke Sport Plus tadi dengan sensasi kickdown dari torsinya yang 500 Nm lebih itu, kayak sekarang misalnya tarik terus. Dan ini ya, meskipun udah di Sport Plus dan perpindahannya udah dynamic, gue masih ngerasa kalau transmisi 9 percepatan itu masih sedikit agak lambat waktu kickdown.
Makanya kalau misalnya lagi main di Sport Plus, gue lebih suka langsung aktifin mode manualnya. Jadi kita ganti gigi sendiri dan pedal shiftnya tuh enak banget buat dipakai, bener. Oke, jadi kita praktekin aja sekarang. Jadi enaknya kalau manual kita nggak perlu nunggu komputer atau gearboxnya itu downshift yang tadi gue bilang agak sedikit lambat. Jadi kita langsung gaspol. Oke, 6000 RPM. Terus. Gile. Padahal ini bukan engine 3 loh. Ini baru yang 53. Mantap. Cuma karena ini si AMG 63 yang coupe, jangan expect ngelihat ke belakangnya tuh gampang. Ngelihat ke sisi lain, depan atau samping nggak masalah. Ngelihat ke belakang, gara-gara kacanya kecil, itu lumayan challenging, lumayan menantang. Sempit loh. Sama kedua, mobil ini kan udah 2M lebih ya, sekitar 2,5 miliar kalau sama pajak. Gue berharap mobil itu udah ngasih adaptive cruise control. Padahal si AMG GT4 tuh ngasih adaptive cruise control sama lane keep assist. Ini belum, dia masih cruise control biasa. Harusnya bisa dikasih ya. Terus untuk driving experience, gue agak concern atau peduli sama remnya gitu. Karena ini mobil yang powerful, 0 ke 100 5 detik lebih dikit, terus top speed bisa 250 km/jam, dan seperti yang kalian lihat tadi, tarikannya tuh gila. Cuma begitu gue injek remnya, kerasa tuh kayak pas 2 atau 4 cm injekan pertama tuh kayak nggak ada feel-nya. Kita injek dikit, dia nggak main. Baru pas kita injek kedalaman, dia agak main. Remnya pakem, cuma feedback dari pedal remnya itu yang tadi gue bilang 2-4 cm pertama tuh kayak mati gitu, kayak nggak meyakinkan, nggak reassuring. Andai remnya bisa lebih ada feel-nya dikit, mungkin akan lebih enak dan lebih pede nyetirnya. Karena gimana pun juga ini adalah sebuah SUV coupe yang powerful. Mungkin gue nggak akan bilang ini adalah SUV rasa sports car, karena gimana pun juga gedenya tuh kentara. Cuma emang mobil ini lebih lincah daripada SUV seukuran ini rata-ratanya. Kalau misalnya boleh gue bilang, ini SUV yang punya bakat sporty. Tapi bukan rasa mobil sport, ini cuma SUV yang punya bakat sporty. Dan saking ini ya kan, tadi gue bilang kalau si 4MATIC Plus ini dia bisa bagi torsinya tuh ke depan sama ke belakang. Nah, saking beratnya mobil ini dan saking powerfulnya, pas kita kick down, kerasa kalau ada perpindahan berat atau weight transfer dari depan ke belakang. Jadi seolah-olah kalau kita kick down di mode Sport Plus misalnya nih, kita tuh kayak pesawat mau take off, mau lepas landas. Bener-bener kerasa beratnya tuh ke belakang semua gitu. Dan mobilnya jadi ngedongak gitu. Dan ngomong-ngomong mobil ini, mungkin ada yang penasaran berapa konsumsi bensinnya. Gua di dalam kota pakai mobil ini dapat 1:8,3. Itu dengan catatan kaki gue sangat sopan. Nggak boleh nafsu, nggak boleh kepancing emosi buat bejek, buat ngerasain torsinya yang gede itu dan tenaganya yang gede itu. Dan kalau di tol gue konstan di 100 km/jam, pakai cruise control, gue dapat 112. Kalau inget-inget mobil ini punya 435 horsepower dan 520 Nm dan bisa lari dari 0 ke 100 dalam 5, sekian detikan, sebenarnya irit sih. Cuma gue pengen nyobain yang 63 gitu ya, pakai mesin V8 twin turbo. Mungkin lebih boros pasti, tapi sensasinya pasti lebih gitu. Oke, jadi gimana kesimpulan kita soal si GLE 53 AMG ini? Ya oke lah, dia bukan AMG sejati ya, karena bukan 63 dan nggak one engine. Cuma lihat deh dari bentuk. Dari bentuk ini emang udah ngincer orang yang pengen SUV yang aneh, yang kalau di jalan tuh mencolok, pasti diperhatiin sama orang. Dan karena dia nggak cuma aneh, dia kenceng. Bayangin, 435 tenaga kuda, 500 Nm lebih, dan larinya tuh emang lari kayak mobil yang emang udah kenceng dari sananya. Tapi mungkin kalau dibilang ini SUV rasa sports car mungkin belum lah ya. Tapi jelas ini adalah SUV yang punya bumbu-bumbu atau bakat-bakat ala mobil sport. Jadi kalau kalian pengen SUV Jerman yang catchy ya, di jalan tuh mencolok, terus elegan, mewah, premium, dan pastinya kenceng, terutama kalau denger suara knalpotnya gitu ya, kalian wajib pertimbangkan mobil ini.
Oke semuanya, itu aja dari kita Autored Max. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa kasih jempol, jangan lupa komentari, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa semuanya.